Saling balas serang antara Iran dan Israel yang terjadi kemarin itu diyakini berpotensi membuka gerbang terjadinya Perang Dunia Ketiga. Loh kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setia Misteri. Seperti yang kita ketahui, di belakang Israel itu ada banyak negara-negara berkekuatan besar seperti Amerika, Inggris, Perancis, dan Yordania yang mendukung dan menjadi sekutu Israel. Nah, sebelum Iran melakukan serangan balasan ke Israel, tepat di tanggal 1 April 2024 kemarin, telah terjadi penyerangan terhadap konsulat Iran yang terletak di Damaskus, Suriah. Kok berani-beraninya Israel ya secara terbuka menyerang Iran? Ternyata alasannya adalah kalau Iran ini sejak dulu sudah mensupport semua gerakan-gerakan tentara Islam yang ada di Timur Tengah, termasuk tentara Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, termasuk pasukan Hamas di Palestina, bahkan beberapa kelompok militer yang terkoneksi kuat dengan Iran. Dan gak main-main guys, sudah sekitar 45 tahun Iran ini membina dan mensupport pasukan-pasukan tadi dengan misi buat ngalahin Amerika dan sekutunya. Alhasil, pasukan-pasukan ini jadi semakin kuat di wilayah mereka masing-masing. Seperti di Yaman, kini secara de facto pasukan Houthi mengambil alih kekuasaan di sana, termasuk kegiatan pasukannya yang berhasil mencegat kapal-kapal tempur yang berafiliasi dengan Israel di Laut Merah kemarin. Dan gak cuma itu guys, pasukan Hamas di Palestina juga kini menjadi sangat kuat dan sangat mempengaruhi kekuatan militer dan politik di Palestina. Nah, semakin kuatnya posisi militer binaan negara Iran tadi, secara nggak langsung menjadikan Iran ini berhasil menanamkan paham dan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah. Tapi, di balik dukungannya terhadap pasukan-pasukan Muslim tadi, Iran sendiri belum pernah melakukan serangan secara langsung dan terbuka ke kawasan Israel. Mungkin menurut pemerintahan Iran, kalau seumpamanya mereka bertindak gegabah dan gak sabar, lalu secara agresif menyerang Israel, itu bakal memperburuk keadaan. Karena Iran adalah salah satu negara yang memiliki militer terkuat di Timur Tengah. Dan dikhawatirkan pula nantinya Israel ini semakin mempunyai alasan kuat buat ngelancarin serangan-serangan yang lebih besar. Akhirnya daripada mereka nyerang Israel, padahal serangannya tuh nggak seberapa, malah jadi memperkeruh keadaan di Timur Tengah, Iran pun mutusin buat tenang dan nahan diri dulu nih. Walaupun Iran ini tampak nggak ngelakuin aksi apa-apa, tapi beberapa negara lain mengatakan sebenarnya Iran ini udah banyak aktivitas dan kegiatan militer serta politiknya dengan ngasih dukungan ke sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Dengan serangan Iran ke Israel beberapa hari lalu, itu sebenarnya adalah buntut dari aksi konflik yang terjadi di Palestina dan dipicu dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh Israel beberapa tahun sebelumnya. Seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera di bulan Desember tahun 2023 lalu, Iran ini nuduh Israel telah melakukan serangan cyber yang mengganggu sistem pengisian bahan bakar di sana. Dan di tanggal 1 April 2024 lalu, Israel juga melakukan serangan ke kota Damaskus, Suriah, yang menewaskan petinggi militer Iran, Sayyid Razi Mousavi. Dan sejak bulan Januari sampai April, Iran ngelaporin kalau mereka selalu jadi target serangan Israel. Di antaranya di bulan Januari 2024, Iran ini ngelaporin kalau kota Damaskus mengalami serangan udara oleh operasi militer Israel yang menewaskan beberapa penasehat militer Iran. Kemudian di bulan Februarinya juga, Iran ini ngelaporin kalau sistem pipa gas mereka itu meledak gara-gara serangan Israel. Lalu di awal Maret tahun 2024 juga, lagi-lagi Iran ini ngelaporin kalau petinggi militer mereka tewas akibat serangan rezim Zionis Israel. Dan yang terakhir nih, di tanggal 1 April kemarin, Iran ini ngelaporin kalau gedung konsulat Iran di kota Damaskus, Suriah itu mendapat serangan udara. Nah, di situ pihak Iran langsung menuduh kalau Israel lah yang melakukan serangan tadi. Dan tuduhan Iran ini oleh pihak Israel nggak disangkal dan nggak juga diiyakan. Jadi dia cuma cuek aja dengan tuduhan Iran tadi. Kan logikanya kalau orang itu memang bukan pelakunya, pastilah dia langsung menyangkal
atau langsung mengkonfirmasi kejadian tersebut baik melalui media maupun secara langsung. Tapi Israel ini diem aja. Tapi walaupun begitu, Iran ini meyakini kalau pelaku dari serangan tadi itu memang Israel pelakunya. Lalu menurut BBC, serangan ini adalah salah satu upaya Israel buat ngehalangin dan menyetop penyaluran bantuan persenjataan dari Iran untuk pasukan Hizbullah. Karena Iran terus mensupport bantuan persenjataan kepada pasukan-pasukan militer Muslim di Timur Tengah. Akhirnya, oleh Israel diseranglah Iran tadi. Dan karena target serangan Israel ini adalah konsulat Iran, akhirnya menurut Iran, ini adalah deklarasi perang dari Israel. Dan akibat kejadian tadi, Iran pun memberikan peringatan kalau dalam waktu dekat mereka bakal melakukan serangan balasan ke Israel. Dan gak lama berselang, hanya sekitar 2 minggu setelah pernyataan tersebut, tepat di tanggal 13 April tahun 2024, Iran pun ngeluncurin sekitar 300 rudal dan drone ke arah Israel. Dan inilah untuk pertama kalinya Iran melakukan serangan langsung dari negaranya sendiri. Dan menurut Israel, dari 300 rudal dan drone yang diluncurkan Iran tersebut, sekitar 99% berhasil dihalau oleh kekuatan militer mereka. Dan juga dibantu sama sekutu-sekutu mereka tadi. Tapi menurut sumber yang lain, jumlah rudal yang berhasil menghantam Israel itu lebih banyak dari yang diklaim oleh Israel sendiri. Jadi ada yang bilang yang berhasil dihalau itu nggak 99%. Banyak juga yang berhasil menembus pertahanan militer Israel. Termasuk yang berhasil hancur oleh rudalnya Iran, yaitu pangkalan udara Nevatim di wilayah Israel Selatan. Pangkalan udara Nevatim ini adalah markas pesawat tempurnya Israel F-35. Dan pangkalan udara ini adalah salah satu target utama dari serangan Iran saat itu. Akibat serangan ke pangkalan udara militer Israel tadi di tanggal 19 April tahun 2024 lalu, Israel pun melakukan serangan balasan ke Iran dengan menargetkan fasilitas nuklir milik Iran di kota Isfahan. Dan memang di tanggal 19 April itu terdengar beberapa kali ledakan di wilayah Isfahan. Tapi guys, lagi-lagi dari beberapa sumber dari Amerika menyebutkan kalau suara ledakan itu berasal dari rudal-rudalnya Israel. Dan setelah dikonfirmasi, menurut pemerintahan Iran, suara ledakan itu bukanlah berasal dari serangan Israel, melainkan dari sistem pertahanan udara Iran sendiri yang aktif akibat adanya beberapa drone yang terbang melintas di kota Isfahan. Dan drone ini pun dilaporkan berasal dari dalam Iran sendiri, yang kemungkinan dari kelompok bersenjata yang dibackingi oleh Israel juga sih. Dan semuanya berhasil dihalau dengan mudah oleh militer Iran. Jadi ada dua versi nih guys. Menurut pihak Amerika, ledakan itu berasal dari Israel. Tapi menurut Iran sendiri, ledakan itu berasal dari dalam Iran sendiri yang pro terhadap Israel. Tapi terlepas dari itu semua, mungkin inilah salah satu strategi buat ngejaga reputasi, semangat, dan nama baik pertahanan militer masing-masing di mata dunia. Dan gak cuma itu guys, Iran juga mengancam kalau serangan-serangan mereka ini bakal menargetkan fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Israel. Jadi kedua belah pihak ini saling mengancam bakal menargetkan serangannya ke fasilitas nuklir yang mereka miliki. Semula oleh pemerintahan Iran, fasilitas nuklir yang mereka miliki ini adalah untuk kepentingan perdamaian dunia, bukan untuk kepentingan militer atau perang. Tapi setelah melihat tingkah Israel yang memicu konflik, akhirnya Iran pun mutusin bakal mengubah fungsi fasilitas nuklir mereka untuk kepentingan militer, terutama terhadap Israel ini. Dan di sisi lain, sebenarnya Israel juga udah diingatkan nih oleh banyak negara, terutama oleh sekutu-sekutunya, agar tidak melakukan serangan ke wilayah Iran. Karena Iran sendiri diketahui memiliki kekuatan militer yang sangat-sangat kuat. Bahkan Amerika sendiri pun berpikir dua kali nih kalau harus berhadapan langsung dengan militer Iran saat ini. Tapi hal itu nggak membuat Israel ini kapok. Mentang-mentang dia merasa banyak yang mendukung.
Nah, karena kejadian inilah akhirnya banyak yang menganggap kalau konflik Iran dan Israel bakal menjadi pemicu dimulainya Perang Dunia Ketiga. Waduh, serem nih. Dan isu tentang Perang Dunia Ketiga ini semakin ramai setelah Rusia dan Cina ikut merespon semua kejadian tadi. Menurut Reuters, meskipun Rusia meminta semua pihak agar menahan diri, tapi mereka sendiri sebenarnya nyalahin Israel yang udah nyerang konsulat Iran duluan. Dan termasuk negara Cina juga. Menurut Bloomberg, meskipun terjadi serangan oleh Iran ke wilayah Israel, pemerintahan Cina nyebutin kalau kerjasama mereka di berbagai bidang dengan Iran itu nggak pengaruh dan akan terus berlanjut. Ini menunjukkan seolah-olah Cina ini berada di pihak Iran tanpa mereka memberikan sanksi apa-apa kepada Iran. Dan seperti yang kita ketahui, di belakang Israel itu kan banyak negara-negara sekutu lain dengan kekuatan besar yang mendukung mereka. Amerika, Inggris, Perancis, dan sekutu-sekutu barat lainnya. Jadi masing-masing negara ini karena ngelihat adanya kubu-kubu, banyaklah yang mulai berkonspirasi di situ. Wah, jadi nih bakal perang dunia antara masing-masing kubu tadi. Meskipun ada kubu-kubu antara kedua belah pihak, tapi masing-masing kubu tadi, seperti Amerika misalnya, dia udah negasin nih agar masing-masing pihak itu bisa menahan diri. Kalaupun hanya untuk mempertahankan diri, okelah kata Amerika ini, mungkin dia siap ngebantu Israel. Tapi kalau Israel maksa buat nyerang Iran secara terbuka, di situ Amerika nggak ikut-ikutan kata mereka nih. Dan Rusia pun demikian. Mereka berusaha buat nenangin kedua belah pihak agar nahan diri dan jangan gegabah dalam bertindak. Jadi kedua kubu yang ada di belakang Iran maupun Israel ini masih berusaha untuk nahan diri. Tapi nggak tahu nih ke depannya bakal ada nggak yang kesulut emosi dan nggak sabar. Dan menurut Al Jazeera, sebenarnya Israel ini udah lama berusaha buat ngelemahin sistem pertahanan Iran. Salah satunya melalui operasi-operasi militer bayangan atau terselubung. Seperti yang terjadi di tahun 2010 lalu. Mereka ini menargetkan ilmuwan-ilmuwan Iran, terutama yang terlibat dengan proyek-proyek pengembangan nuklir. Di mana akibat dari ledakan bom di Iran yang menewaskan 2 orang profesor Iran, dan ini juga diduga didalangi oleh Israel dan Amerika, yaitu Masud Ali Muhammadi, seorang profesor fisika dari Teheran University, dan Majid Syahriari, seorang profesor teknik nuklir dari Shahid Beheshti University. Lalu 2 tahun kemudian, Mustafa Ahmadi Rosan, seorang ahli teknik kimia dan peneliti dari fasilitas pengayaan uranium milik Iran, itu juga tewas akibat sepeda motor yang dia pakai buat kerja tiba-tiba meledak akibat dipasangin bom. Dan lagi-lagi di sini Iran menuding Israel dan Amerika lah yang menjadi dalangnya. Lalu di tahun 2020, seorang ahli pengembangan teknologi nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh, juga tewas akibat diserang di jalan sekitar kota Teheran. Dan sebelum kejadian itu, dia pernah diperingatkan oleh pihak PBB akibat keterlibatannya pada proyek nuklir Iran. Jadi rupanya memang udah lama Israel ini ngincer para ilmuwan dan peneliti nuklir Iran ini. Dan gak cuma nargetin para ilmuwannya aja, Israel juga beberapa kali nih nargetin fasilitas nuklir milik Iran dengan cara sabotase digital, menghacker sistem jaringan komputer mereka. Salah satunya adalah Iran pernah nemuin adanya virus, malware, dan serangan cyber lainnya yang diduga berasal dari Amerika dan Israel, di mana mereka ini berusaha untuk ngebuat kekacauan sistem komputer dan berusaha buat ngebobol data rahasia milik pemerintahan Iran beserta fasilitas nuklirnya. Nggak cuma sistem pengamanan fasilitas nuklir aja yang berusaha dibobol, tapi sistem pengisian bahan bakar dan sistem lalu lintas pelabuhannya pun
ikut dikacaukan. Jadi serangan yang dilakukan Israel ini sebenarnya udah sering dilakukan, meskipun nggak dilakukan secara terang-terangan, nggak kayak perang terbuka gitu, angkat senjata, ngirim rudal, ngirim bom, ya kayak gitulah. Dan Iran juga meskipun nggak terang-terangan melakukan serangan ke Israel, tapi mereka aktif mensupport kelompok-kelompok militer yang ada di Timur Tengah. Dan mereka menanamkan paham ke kelompok tersebut kalau Israel lah musuh besar yang harus diperangi. Jadi mereka berdua ini udah sering saling balas serangan, meskipun nggak secara terang-terangan tadi. Tapi akibat serangan yang dilancarkan Israel kemarin, apakah bakal terus berkembang jadi perang terbuka atau gimana lah nantinya? Tapi gue sih berharap semoga kedua belah pihak ini tetap tenang dan menahan diri, agar perdamaian dunia tetap terwujud. Nah, gimana menurut kalian guys? Silahkan komentar di bawah. Oke guys, itu tadi pembahasan kita tentang saling balas serang antara Iran dengan Israel yang dipercaya bakal berpotensi menyulut terjadinya perang dunia ketiga. Terima kasih sudah menyimak. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.